Di desa kecil di Rumania mendadak berubah menjadi lokasi kejahatan yang menggemparkan, di mana ada anak usia 13 tahun tewas dikapak oleh teman-temannya. Yang lebih mengerikan, pembunuhan ini dilakukan oleh anak di bawah umur. Teman-temannya itu ada 3 orang, usia 15 tahun 2 orang, dan 13 tahun 1 orang. Menurut kepolisian setempat, pembunuhan ini sudah direncanakan di 1 bulan yang lalu oleh teman-temannya. Motifnya bukan dendam, bukan pertengkaran, tetapi iri hati yang berujung kejahatan. Selamat datang kembali di channel Billy Permana Haruna. Kali ini kita akan menyajikan video kriminal yang mengungkap sisi gelap kejahatan-kejahatan internasional. Kalau kalian suka video-video ini, silakan subscribe, like, dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dan terbarunya. Kali ini kita akan bahas suatu peristiwa yang menggemparkan di Eropa tahun 2026. Seorang remaja umur 13 tahun yang bernama Alin Mario Bernan. Alin dikenal di lingkungan sekitar rumahnya adalah seorang anak yang rajin, yang pandai, yang nurut, yang baik hati. Alin memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tercukupi di antara teman-temannya, di antara tetangga-tetangganya, yang membuktikan Alin memiliki hubungan atau kehidupan yang lebih baik daripada teman-temannya dan tetangga-tetangganya. Alin memiliki barang-barang mewah, di antaranya ada skuter listrik, ada baju branded, ada motor. Semua yang Alin miliki belum tentu dimiliki oleh teman-temannya ataupun tetangganya. Tak disangka, karena kehidupan Alin memiliki barang mewah dan bercukupan, membuat sifat iri hati dari teman-temannya, sehingga teman-temannya merencanakan kejahatan. Tanggal 19 Januari 2026, Alin sedang pulang sekolah. Begitu dia nyampe di rumahnya, dia biasa bermain sama teman-temannya di sekitar di rumahnya, halaman rumahnya, di sekitar rumahnya. Sampai menjelang sore hari, ketiga temannya ini mendapatkan sebuah motor ATV. Motor ATV adalah motor roda 4 yang diberikan oleh salah satu orang tua dari 3 anak ini sebagai hadiah Natal. Ketiga teman Alin memiliki ide, memiliki kesempatan untuk memancing Alin agar gimana caranya si Alin ini bisa mendekati ketiga temannya ini tanpa dicurigai oleh Alin ataupun siapapun. Lebih tepatnya pada jam 21.30, setengah 10 malam, Alin dihubungi oleh salah satu temannya untuk melihat kendaraan yang diberikan oleh ayah dari salah satu temannya sebagai hadiah Natal, agar Alin bisa melihat dan mencoba kendaraan tersebut, si ATV tersebut. Karena tanpa rasa kecurigaan, Alin lalu bergegas
menuju ke salah satu rumah temannya menggunakan skuter listriknya Alin. Alin terlihat di CCTV, di kamera pengawas sekitar rumahnya, melaju menggunakan skuter listrik menuju ke salah satu rumah temannya. Jaraknya tidak jauh, sekitar 200 meter. Berbeda berapa blok lah gitu ya. Tanpa disangka, ketika Alin masuk ke dalam pintu rumahnya, dari belakang salah satu temannya yang usia 13 tahun memegang kampak dan langsung menghujani, memukul kampak tersebut di bagian area kepala Alin, sehingga membuat Alin itu langsung tersungkur. Di sisi lain, kedua temannya sudah memegang pisau dan melanjut melakukan aksi pembunuhan, penganiayaan kepada Alin. Ketika diidentifikasi, tusukan itu memang tidak terlalu dalam, tidak terlalu parah. Yang membuat Alin itu kehilangan nyawa adalah dari pukulan kapak temannya itu, sehingga membuat kepala Alin itu sobek, darah ngucur deras dan tembus sampai ke otak. Ketika peristiwa tersebut terjadi, ketiga temannya ini deg-degan, panik, karena Alin sudah tidak bernyawa, tidak bergerak, tidak bernafas. Karena kepanikan itu, ketiga temannya itu mencoba melakukan untuk menghilangkan barang bukti yang ada. Kapak, baju Alin, kendaraan Alin skuter listrik, lalu sepatu Alin, semuanya coba dihilangkan. Ketika baju Alin mencoba dibakar, masih ada sisa-sisa pembakaran baju Alin di sekitar halaman rumah teman Alin. Skuter Alin dibuang ataupun diumpetin di sebuah semak-semak. Tubuh Alin yang sudah tidak bernapas, yang sudah banyak luka tusukan, luka kapak di kepala, sehingga membuat Alin tewas. Alin dikuburkan di dekat halaman rumah temannya itu sendiri. Kejadian ini sangat ironis sekali ya, karena dilakukan oleh anak berusia 13 tahun dan 15 tahun di bawah umur yang tidak berpikir, tidak ada ketika melakukan sesuatu emosional, iri hati yang ada. Logikanya itu tidak jalan. Ketika Alin dikuburkan, keesokan harinya orang tuanya, terutama ibunya, mulai mencurigai kenapa Alin tidak datang, tidak pulang ke rumah dari tadi malam. Akhirnya karena ibunya merasa curiga, takut ada apa-apa kepada anaknya, si Alin ini, pihak ibunya itu langsung melapor kepada pihak kepolisian setempat. Akhirnya tidak lama kemudian pihak kepolisian langsung menindaklanjuti laporan dari ibunya Alin. Pihak kepolisian mengecek sebuah CCTV di dalam perumahan tersebut. Ketika dicek CCTV-nya, Alin itu kelihatan sedang mengendarai skuter listrik yang berjalan ke rumah temannya itu, menuju temannya itu. Ketika pihak kepolisian mendatangi suatu tempat ataupun rumah temannya Alin, pihak kepolisian mulai curiga juga. Kok ada bercak darah di dekat halaman teman Alin?
rumah teman Alin. Terus yang kedua, kok masih ada sepatu Alin di sekitar halaman rumah itu? Walaupun sepatu Alin yang kelihatan cuma satu gitu. Yang ketiga, kok ditemukan tidak jauh dari halaman tersebut, ada semak-semak belukar, ditemukan skuter Alin yang digeletakkan begitu saja. Ditinggalkan begitu saja. Karena pihak kepolisian semakin mencuriga, dilakukanlah identifikasi secara luas. Zonanya diperluas. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian menemukan suatu gundukan yang mencurigakan, yang kelihatannya masih baru. Pihak kepolisian mengambil langkah untuk menggali. Alangkah kagetnya dan mengenaskannya, tubuh Alin sudah tergeletak di tanah tersebut, tidak bernyawa. Semua warga syok. Yang awalnya di desa Cenei itu desa yang sangat asri, desa yang sangat tenang, berubah menjadi suatu peristiwa yang menggemparkan, suatu peristiwa yang sangat mengerikan. Akhirnya jasad Alin diotopsi, dikirim ke rumah sakit. Salah satu penyebab Alin meninggal adalah adanya pukulan benda tajam, yaitu kapak yang mengenai kepala Alin. Walaupun ada beberapa luka tusukan, tapi luka tusukan tersebut tidak terlalu dalam, tidak terlalu parah. Jadi pihak medis menyatakan bahwa salah satu penyebab utama dari Alin meninggal adalah pukulan benda tajam yang sangat keras yang ada di kepala Alin. Pihak kepolisian langsung bergegas untuk menangkap teman Alin yang ada di rumah tersebut. Teman Alin yang ada di rumah tersebut hanya satu, duanya itu karena beda rumah. Akhirnya ketika salah satu teman Alin ini dibawa ke kantor kepolisian dan diinterogasi, akhirnya teman Alin ini berbicara bahwa dia melakukan seperti itu bersama kedua teman-temannya, kedua rekannya. Akhirnya pihak kepolisian langsung menjemput paksa kedua teman Alin yang masih di luar, yang belum dijemput, untuk dibawa ke kantor polisi untuk menjalankan penyelidikan dan interogasi. Dari interogasi tersebut terkuaklah sebuah fakta. Motif kenapa teman-temannya itu melakukan suatu peristiwa yang mengerikan, suatu pembunuhan yang sudah direncanakan, apalagi 1 bulan yang lalu direncanakannya. Teman-temannya merasa iri kepada Alin karena Alin memiliki kehidupan yang mencukupi, bahkan bisa dibilang lebih. Sedangkan mereka semua serba kekurangan. Mereka semua akhirnya, mereka bertiga timbul rasa iri hati. Dari iri hati tersebut timbul perencanaan kejahatan, yaitu menghabisi Alin. Ketiga temannya itu dijatuhi hukuman seumur hidup, walaupun posisi di bawah umur dia. Karena pembunuhan ini terungkap dan berencana, pengadilan tetap mengadili anak ketiga teman Alin itu. Yang pertama 30 hari kurungan sementara, selanjutnya sambil menunggu persidangan, yaitu tuntutan hukuman mati. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari peristiwa ini adalah sebuah apa yang kita miliki, sebuah barang, sebuah kehidupan, sebuah kehidupan materi yang kita miliki, itu bisa membuat orang di sekitar kita itu menjadi iri hati. Tidak semua orang yang melihat kita itu merasa senang, merasa simpati, merasa enggan. Justru malah sebaliknya, yang di sekitar kita itu merasa bahwa
memiliki rasa iri hati, ingin sama seperti apa yang Alin rasakan. Kehidupan layak seperti itu. Yang kedua, kesimpulan yang kita bisa ambil adalah tindakan kejahatan tidak semua berasal dari orang yang sudah dewasa. Bahkan anak kecil pun di bawah umur itu bisa melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu, kesimpulan yang kita bisa ambil dan nilai yang kita bisa ambil dari peristiwa Alin Mario Barnett, kita sebisa mungkin rendah hati kepada sesama, kepada tetangga, semua orang, agar untuk menghindari rasa iri hati. Dan kita sebagai manusia sudah diberikan suatu rezeki, suatu kenikmatan dari yang di atas yang kita bisa nikmati dan kita harus syukuri. Itu saja yang kita bisa ambil dari kisah Alin Mario Barnett. Jikalau teman-teman ada yang pernah melihat ataupun pernah mengalami suatu peristiwa kejadian seperti Alin Mario, silakan teman-teman berkomentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Billy Permana Haruna. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.